Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi di hari ini kita ada kelas tryout untuk teman-teman yang join. Namun bersamaan dengan itu saya juga akan tapi sharing terkait dengan materi kemarin, materi 1 sampai 6. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang dari alumni The Sky, ada juga dari kelas-kelas PBJ yang lain. Jadi untuk yang akan mengikuti ujian kompetensi nanti, kita refreshment kembali materi yang pernah teman-teman terima ya. Jadi mungkin teman-teman masih ingat materi, ada berapa modul yang akan diujiankan? 6 modul, Bu. Ada 6 modul, oke. Jadi di 6 modul tersebut, sini ada mind mapping, saya share. Jadi di 6 modul kompetensi, tentu saja 6 modul tersebut akan kita ujiankan buat teman-teman yang mau mengikuti ujian nanti ya. Dari 6 modul ini, modul apa saja mungkin yang sudah dibaca, sudah dipelajari. Nah, di sini saya refresh kembali. Kalau modulnya ini ada 6, kemudian modul pertama itu terkait pengantar SCM atau manajemen rantai pasok. Kemudian untuk modul kompetensi yang kedua, itu yang dipelajari adalah pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk modul ketiga, ini terkait perencanaan. Jadi modul ketiga sampai modul ke-6 ini sudah teknisnya. Jadi kalau ada soal-soal dengan indikator menjelaskan, nah itu biasanya diambil dari kompetensi yang ketiga sampai dengan ke-6 karena teknisnya di situ gitu ya. Jadi teknis perencanaan, kemudian modul 4 teknis pemilihan penyedia seperti apa teman-teman diminta untuk bisa menjelaskan pada saat ujian nanti tuh dalam bentuk soal cerita atau studi kasus. Kemudian kita diminta untuk memposisikan diri kita apakah sebagai PPK di tahap perencanaan, apakah sebagai pekerja pemilihan atau pejabat pengadaan di tahap pemilihan penyedia. Begitu juga untuk modul kelima, ini terkait kontrak pemerintah, ini juga sering keluar ini di soal simulasi. Jadi bagaimana itu bentuk kontrak, kemudian bagaimana syarat minimalnya biasanya ditampilkan pada soal ujian. Kemudian materi yang ke-6 ini terkait swakalola, ini juga sering keluar ya, ini kadang-kadang keluar 5 sampai 6 nomor mungkin pada saat ujian. Ini prediksi kita berdasarkan apa yang teman-teman pernah ikut sebelumnya. Jadi teman-teman yang pernah ikut ujian ini sempat sharing juga kalau kisi-kisi soalnya kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman di materi pertama itu terkait pengantar SCM, di sini ada 3 sub pokok materi yang diberikan dan indikatornya, indikator keberhasilan pembelajaran untuk materi 1 ini yaitu teman-teman diminta untuk bisa menjelaskan gitu ya. Jadi bisa menjelaskan yang seperti apa sih konsep dasar manajemen rantai pasok itu. Kemudian seperti apa keterkaitan pengadaan barang jasa pemerintah dengan manajemen rantai pasok. Karena kalau masih konsep dasar, itu masih berbicara manajemen rantai pasok secara umum, yang selama ini sering dilakukan di perusahaan-perusahaan, seperti ada Apple, kemudian ada PT Sido muncul, ada PT di Samsung, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain. Dan bagaimana nanti pengadaan barang jasa itu kita tinjau nih. Kalau dengan supply chain management ini, kira-kira connect-nya ini di mana konektivitasnya gitu. Dan untuk materi subpokok materi yang ketiga, itu baru kita masuk ke teknisnya. Bagaimana cara kita menerapkan manajemen rantai pasok pada saat proses pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, untuk materi konsep rantai pasok, manajemen rantai pasok, itu di situ kita sudah pelajari teman-teman terkait komponen rantai pasok. Nah, komponen rantai pasok ini juga sering keluar di soal dengan indikator memahami. Jadi, teman-teman harus paham bagaimana itu komponen rantai pasok yang di hulu. Yang mana di hulu itu terkait pabrik, agen tunggal,
distributor sampai dengan pedagang eceran. Ini harus dipaham di sini. Kemudian di internal, ini bagian tengah-tengahnya ini terkait perencanaan, kemudian produksi, pemeliharaan mesin, dan lain-lain. Kemudian hilirnya ini bagian gudang, pengiriman, dan juga lain-lain. Seperti itu. Kemudian aktivitas organisasi dalam rantai pasok, itu kalau di hulunya, ini aktivitasnya terkait perencanaan, kemudian pencarian pemasok. Jadi ketika kita melakukan seleksi di mana kita akan mengambil produk ini atau barang jasa ini. Nah, tentu saja kita ngambilnya ke hulu. Hulunya ini ada di mana? Gitu ya. Apakah di pabrik tadi, atau di agen tunggal, atau di distributor, atau di mana? Itu harus jelas di situ. Kemudian di internal. Internal ini terkait manajemen produksi, kemudian penyimpanan, pengendalian persediaan, dan manajemen mutu. Jadi kalau ada soal terkait dengan aktivitas ini, aktivitas organisasi dalam manajemen rantai pasok, kemudian digambarkan prosesnya ini ada di misalnya pengendalian mutu, nah itu berarti ada di internal gitu ya. Kemudian hilir ini sejak proses transportasinya atau delivernya, pengirimannya, dan juga pelayanan purna jual gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini juga kadang-kadang keluar ini soal terkait manajemen rantai pasok yang dilaksanakan di sektor bisnis. Nah, jadi rantai pasok, supply chain management yang dilaksanakan di perusahaan-perusahaan itu, teman-teman, untuk mengukur indikator keberhasilan, jadi si perusahaan itu harus memenuhi aspek ini. Gitu. Yang pertama terkait dengan reliability-nya, bagaimana responnya, bagaimana, kemudian agility-nya atau bagaimana cara menyesuaikan, cara beradaptasi, efisiensinya, dan juga aset productivity-nya. Nah, ini juga harus teman-teman pelajari, itu ada di modul. Coba kita buka modulnya biar lebih jelas. Di sini langsung kita search. Ini kalau belajar pakai laptop sebenarnya lebih enak karena tinggal di ini saja, tinggal di search saja. Nah, ini kadang-kadang ini kita tidak pelajari ya, kita karena di sesi pemaparan biasanya tidak dijelaskan secara lengkap. Jadi kita juga malas baca modul kadang-kadang ini peserta pelatihan. Sehingga pada saat keluar soal mungkin 1 atau 2 nomor terkait dengan aspek penting dalam manajemen rantai pasok, ini kita agak bingung. Jadi ini ada di halaman 26. Teman-teman bisa mencatat juga di sini. Kalau sudah print modulnya, bisa dikasih warna, di highlight atau di stabilo, dikasih stabilo supaya jelas ini, atau mungkin dikasih selotip kertasnya ini atau sticky note-nya, nah itu diberi tanda supaya kalau nanti soalnya keluar seperti ini, nah teman-teman bisa open book kalau bingung, karena kadang-kadang ini kita tidak hafal ini ya, kalau bahasa Inggris seperti ini. Nah, jadi di sini disebutkan, ini kita baca bersama, ciri manajemen rantai pasok di suatu perusahaan. Nah, jadi ini kita berbicara tentang sektor bisnis. Itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yang memenuhi kepentingan pelanggan dan memenuhi kepentingan perusahaan. Jadi kita tidak tahu nanti soal ujian seperti apa yang keluar, mungkin masih seperti soal-soal sebelumnya, soal sebelumnya, itu hanya diminta bagaimana pemahaman kita terkait istilah-istilah ini, atau mungkin nanti soal yang akan keluar ini mungkin sudah soal yang terbaru, gitu. Bagaimana di soalnya ini tentang pembagian, ini pengelompokan manajemen rantai pasok ini, gitu. Nah, sehingga teman-teman harus tahu ya. Kalau ciri atau aspek penting dalam proses manajemen rantai pasok di suatu perusahaan tersebut itu dikelompokkan menjadi 2 bagian. Jadi kita tinjau dari kepentingan pelanggan dan kepentingan perusahaan. Misalnya perusahaan PT Sido Muncul. Nah, jadi dari sisi perusahaan ini apa sih yang menandakan bahwa manajemen rantai pasoknya ini berjalan dengan bagus? Nah, jadi ada 2. Pertama, dilihat dari efisiensinya, kemudian bagaimana produktivitas asetnya. Nah, sini kita bisa lihat penjelasannya di bawah. Nah, bentar, sepertinya bukan di sini.
Ini dia. Nah, jadi tadi ada 2 ya, kalau kita tinjau dari perusahaan. Nah, kita langsung masuk ini yang poin keempat dan kelima. Jadi diingat ya, kalau dari sisi perusahaannya. Yang pertama terkait dengan efisiensi. Nah, kalau berbicara tentang efisiensi, ini tentu saja berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Jadi harus irit, kita kalau mengeluarkan keuangannya, pembayaran ini harus sesuai dengan apa yang kita terima secara kualitas dan lain sebagainya, gitu. Nah, dalam perusahaan itu digambarkan seperti ini. Proses pembelian materialnya, juga proses produksinya, kemudian proses pengiriman, ini sedapat mungkin dibuat dengan biaya yang rendah, gitu. Jadi kalau ada soal studi kasus, nah teman-teman bisa langsung oh kalau yang ciri seperti ini masuknya ke efisiensi, gitu ya. Nah, jadi untuk menunjang daya saing harga di pasar, maka harus efisien di sepanjang rantai pasok. Gitu. Kadang-kadang poin-poin seperti ini kalau pengalaman kami membuat soal ujian, nah ini kadang-kadang yang dibuatkan jadi soal cerita. Gitu. Jangan lupa teman-teman, indikator ujian itu ada 2, selain memahami juga ada menjelaskan. Gitu. Jadi kalau soal menjelaskan, teman-teman harus paham. Gitu ya, harus paham apa yang menjadi kunci-kunci di dalam sebuah soal, seperti halnya efisiensi tadi. Kemudian yang kedua, ini ketika kita masih meninjau dari kepentingan perusahaan, ini terkait dengan aset produktivitinya. Jadi productivity-nya ini terkait pengelolaan asetnya seperti apa. Di sini ada penjelasannya juga. Jadi semua ini ada di modul, teman-teman. Jadi kalau kepepet bingung mau menjawab, nah bisa open book. Tapi open book harus tahu ini ada di halaman berapa ini supaya tidak habis waktu membuka-buka buku. Makanya dikasih sticky note ya supaya bisa ketika nantinya terpaksa ini harus open book gitu ya. Nah, kemudian di pengelolaan aset ini yang dilakukan oleh perusahaan, yang pertama, ingat ya ini ciri manajemen rantai pasok yang baik dalam sebuah perusahaan. Pertama ada pabrik, gitu. Jadi kalau sebuah perusahaan melaksanakan atau melakukan aktivitas manajemen rantai pasok, tapi perusahaannya ini belum punya pabrik, gitu. Nah, tentu saja belum bisa dikatakan bahwa proses SCM-nya itu berjalan dengan baik. Karena tidak memenuhi kriteria ini tadi, kan? Kemudian yang kedua, ada mesin produksi yang tersedia. Bangunannya ada. Ini ada forklift-nya, ada di gudang, ada kapal truk, dan aset-aset lainnya. Seperti itu. Persoalannya bagaimana bisa mendapatkan revenue atau penghasilan yang lebih besar dengan aset yang lebih kecil. Nah, inilah yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Karena teman-teman, manajemen rantai pasok itu tentang bagaimana kita mengelola aliran, ini ya, bagaimana mengelola suplai barang jasa, dan di dalam rantai pasok itu yang dikelola bukan hanya aliran uangnya saja, bukan hanya aliran barangnya saja, gitu, tetapi juga aliran informasi. Nah, jadi ini harus dipastikan bagaimana kita bisa memanajemen dengan baik, sehingga dengan aset yang terbatas tadi ini, misalnya pabriknya ini masih kecil, atau mungkin home produksi, itu masih diproduksi di rumah, tapi kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Itu yang kita manajemen ketika kita misalnya, ini bukan dari orang pemerintah, karena sini juga sepertinya ada yang dari penyedia ikut kelas ini. Nah, jadi bagaimana kita ini bisa mengatur ini, mengelola ini aliran-aliran tadi ini, uang, barang jasa maupun informasi yang dibutuhkan. Supaya bisa ini terjadi ini cirinya, ciri manajemen rantai pasok yang baik. Di sini saya lihat sepertinya ada pertanyaan dari adminnya. Oke. Nah, kembali lagi ke poin tadi. Ketika kita membaginya ke dalam 2 kategori untuk manajemen ciri manajemen rantai pasok yang baik di dalam sebuah perusahaan, tadi kita lihat dari sisi kepentingan perusahaannya. Nah, kalau dari kepentingan pelanggan, kita kembali ke contoh PT Sido muncul tadi. Bagaimana ini kita mau ukur keberhasilan manajemen rantai pasok yang dilakukan oleh PT Sido muncul tadi? Tentu saja kita tinjau dari aspek reliability-nya atau kehandalan. Nah, jadi kalau ada soal terkait ini, biasanya soal pemahaman,
Itu kita harus paham dulu yang dimaksud dengan kehandalan itu seperti apa. Jadi di sini dituliskan bahwasanya barang yang diproduksi ini sampai ke tangan konsumen harus berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh konsumen. Tuh. Jadi indikator keberhasilannya yaitu kepuasan, ya, kepuasan dari pelanggan. Itu. Jadi pelanggan ini harus menerima barang yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Gitu. Seperti halnya si Sido muncul tadi, misalnya si pelanggan ini batuk, nih butuh jamu untuk menghilangkan mungkin pegal-pegal atau meriang. Nah, ketika melihat iklan PT Sido muncul, iklan jamu, gitu. Nah, ini disampaikan bahwasanya jamu ini bisa menghilangkan pegal-pegal. Gitu. Nah, tetapi ketika datang produknya, ini kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pelanggan tadi ini. Gitu. Kemudian, kehandalan ini juga dapat berarti kemampuan dari perusahaan untuk mengirimkan barang ke konsumen secara tepat waktu. Misalnya kita order, ini biasanya kalau kita order ke Shopee, ini ada di Shopee itu ada pelaku usaha, kemudian kita order, katanya ini akan sampai 1 minggu. Nah, ternyata ketika si pelaku usaha itu, biasanya UMKM mau mengirimkan ke kita, mereka lihat itu, ada pilihan jasa pengiriman, kemudian ternyata ada jasa pengiriman yang murah. Gitu. Jadi dia berpikir, oh ini efisien ini. Nah, digunakanlah jasa pengiriman yang murah. Padahal dampaknya waktu pengiriman jadi lebih lama. Itu tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal. Itu misalnya 2 minggu, akhirnya jadi 1 bulan. Itu artinya si pelaku usaha tadi ini, nah ini tidak berhasil melakukan manajemen rantai pasok karena dia tidak bisa menjamin ini aliran barang, uang dan juga informasinya ini dengan baik gitu. Nah, ini tujuan dilakukannya manajemen rantai pasok, teman-teman. Gitu, supaya produksi bisa meningkat, kemudian penjualan juga bisa semakin besar gitu ya. Dan kembali lagi ke kepentingan pelanggan tadi, jadi ciri manajemen rantai pasok yang baik di dalam sebuah perusahaan. Ini kita lihat dari sisi kepentingan pelanggan. Yang kedua yaitu kecepatan. Jadi kecepatan memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Kalau tahun yang lalu di sini dicontohkan siklus waktu pemesanan misalnya 2 hari, maka sekarang harusnya bisa kurang dari 2 hari. Nah, jadi kecepatan dimaksud ini bagaimana kita bisa melakukan pelayanan yang lebih baik lagi, gitu ya. Misalnya kalau sebelumnya waktu produksi ini biasanya untuk UMKM, jadi sektor bisnis UMKM, nah itu masuk ke dalam sektor bisnis juga. Nah, UMKM ini biasanya kalau memproduksi barang, misalnya contohnya ada pengadaan makan minum, kita pesan ke UMKM. Nah, kemudian waktu untuk memasak ini, misalnya kita sudah sepakati dengan pemerintah, nanti akan dilakukan rapat jam 10 pagi. Butuh makan minum. Kemudian kita lakukan kontrak dengan salah satu UMKM atau pembelian langsung ke UMKM misalnya. Kita sepakati bahwa makanan ini harus sampai ke lokasi rapat ini sebelum jam 10. Misalnya maksimal setengah 10 sudah harus tiba di lokasi kantor misalnya. Tapi ternyata si pelaku UMKM ini dia ke pasar untuk beli bahan baku. Ingat ya, kita berbicara tentang manajemen rantai pasok. Jadi dia ke raw material, dia ke pasar untuk beli bahan baku. Itu berangkat ke pasarnya misalnya jam 8 pagi. Itu. Nah, ternyata ketika ke pasar itu banyak kendala, tidak dapat ojek misalnya gitu, atau mungkin macet dan lain sebagainya. Akhirnya jam 9 baru selesai proses pembelian ke pasar, ke raw material. Nah, itu belum lagi waktu untuk memproduksinya. Ingat ya, manajemen rantai pasok ini semua aliran semua ini yang harus kita pastikan bisa berjalan dengan baik.
gitu. Kita manajemen dengan baik. Nah, jadi bisa dilihat ya dari waktu ke pasarnya, kemudian waktu proses untuk memasaknya, proses produksinya, sampai dengan deliver ke tangan pelanggan. Walhasil ketika sudah jam 9:30, makan minum itu sudah harus diterima di kantor atau diserah terimakan, belum ada datang si pelaku UMKM ini gitu. Dia beralasan, iya ini belum selesai dimasak, aduh gimana dong. Nah, akhirnya si pegawai kantor tersebut, ini biasanya PPK atau PPTK kalau di Pemda, di APBD, nah ini buru-buru gimana, dijaga lagi si UMKM ini, perlu ke sana lagi, dijemput sendiri, padahal tidak sesuai dengan apa yang disepakati di kontrak awalnya, seperti itu. Nah, makanya teman-teman, kalau untuk proses pengadaan barang jasa, itu kalau untuk barang itu bisa dilakukan dengan pembelian langsung kalau anggarannya sampai dengan 50 juta. Tapi untuk kondisi seperti ini, misalnya ini jasa lainnya, gitu. Nah, kita kan tidak kita pembelian langsung, tapi itu kan harus dibuat dulu, harus diproduksi. Berbeda dengan kita beli makanan kalau yang sudah jadi, gitu. Itu berbeda. Nah, ketika makanan tersebut ini akan diproduksi dulu, akan diolah dulu, kita sebagai PPK pada saat proses perencanaan ini kita harus berpikir kira-kira resikonya apa. Bisa saja terjadi keterlambatan seperti yang saya ceritakan tadi. Gitu. Sehingga kita sebagai PPK melakukan proses ini tahapan yang namanya mitigasi resiko. Gitu. Jadi kita harus mitigasi ini resiko yang kemungkinan terjadi. Cara mitigasi resikonya bagaimana? Jangan kita lakukan pembelian langsung dengan kontrak misalnya pakai kwitansi, apalagi pakai bukti pembelian, gitu ya. Nah, kenapa? Karena bukti pembelian maupun kwitansi itu di situ tidak terdapat lampiran syarat-syarat khusus kontrak, gitu ya. Jadi tidak ada syarat-syaratnya ini. Itu sehingga si calon penyedia tadi ini tidak punya kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam kontrak. Contohnya seperti tadi, mau komplain, tidak ada dasarnya untuk komplain. Nah, solusinya apa? Kita pilihlah yang namanya surat perintah kerja, gitu ya. Jadi kita gunakan SPK. Nah, SPK itu selain berisi draft untuk SPK-nya itu sendiri, itu ada lampirannya, ada syarat-syarat umum kontrak, ada syarat-syarat khusus kontrak. Di syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus kontrak, di situ terdapat klausul-klausul kontrak, yaitu klausul pembayaran, klausul serah terima, dan lain sebagainya. Disitulah kita PPK memitigasi resiko yang akan terjadi seperti tadi itu. Misalnya, kalau datang terlambat tidak dibayar. Nah, itu jadi si calon penyedia nanti ini ketika sudah berkontrak ini akan memitigasi risiko juga. Oh, ini supaya tidak terlambat daripada saya sudah capek-capek masak tidak dibayar. Nah, saya harus belanjanya ini mungkin di waktu subuh itu atau mungkin di malam hari. Sehingga prosesnya ini responsiveness-nya ini kecepatan dalam melakukan produksi, nah itu bisa sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam kontrak. Gitu. Jadi itu ada dua tadi ya, ada dua tadi kehandalannya, bagaimana sampai barang itu bisa sampai ke tangan konsumen dalam waktu yang cepat sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian bagaimana cara produksinya itu, ya, cara memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Gitu ya. Ya, jadi ini yang akan kita tinjau apakah sudah terlaksana dengan baik. Kalau sudah terlaksana dengan baik, bisa kita katakan bahwasanya proses SCM di dalam perusahaan tersebut itu sudah berjalan dengan baik. Jadi ketika saya menyebut perusahaan ini tidak hanya perusahaan yang besar-besar saja teman-temannya. Jadi tapi ada juga namanya perusahaan perorangan, gitu, penyedia perorangan. Nah, contohnya sih UMKM tadi, mereka juga merupakan pelaku usaha. Kemudian yang ketiga, ini ciri manajemen rantai pasok yang baik di dalam suatu perusahaan, ditinjau dari kepentingan pelanggan. Nah, itu adalah agility-nya. Bagaimana fleksibilitasnya dan juga bagaimana si perusahaan ini bisa adaptif, gitu, bisa mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Gitu. Contohnya, misalnya sekarang zamannya online, gitu ya. Sekarang zamannya belanja melalui e-marketplace, belanja melalui katalog elektronik, belanja melalui bela pengadaan, gitu, melalui toko daring. Tetapi si pelaku usaha ini dalam melakukan proses penjualannya ini masih dilakukan secara manual. Buka toko di pinggir jalan, misalnya promosinya masih secara manual. Nah, artinya perusahaan itu tidak adaptif, gitu ya. Nah, ini menandakan bahwasanya perusahaan tersebut belum melakukan manajemen rantai pasok dengan baik. Karena salah satu cirinya ya ini, agility-nya. Sehingga mereka harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang sudah zaman serba online, kita ikut Zoom saja, ikut kelas pelatihan saja sudah dilakukan melalui online ya, tidak perlu tatap muka. Jadi seperti itu, mereka harus adaptif. Bagaimana caranya? Dengan menjual berjualan melalui e-marketplace, promosinya juga mungkin melalui Instagram atau melalui TikTok yang lagi booming sekarang, penjualan cepat sekali kalau dilakukan melalui TikTok. Nah, itu harus bisa menyesuaikan dengan itu. Jadi seperti itu teman-teman, kalau ada soal terkait dengan aspek penting dalam manajemen rantai pasok, khususnya berbicara terkait dengan sektor bisnis, nah teman-teman sudah bisa ingat ya, minimal bisa diingat, oh ini pernah Ibu Dila ceritakan, ini ada di modul 1, di halaman 25, halaman 26, di situ ya. Nah, jadi jangan lupa teman-teman dicatat, kemudian dikasih sticky note, supaya kalau keluar, nah itu bisa diingat, oh iya kemarin sudah pernah kita bahas di kelas. Gitu. Kita balik lagi ke mind mapping-nya. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa raise hand ya, supaya kita bisa langsung diskusi. Kemudian, masih terkait konsep dasar MRP, di sini ada terkait manajemennya dan juga siklusnya. Karena berbicara tentang manajemen rantai pasok, ini bagaimana cara kita memanajemen atau mengelola, mengolah aliran barang, jasa, uang, ataupun informasi tadi. Nah, berarti ada dua sisi yang akan kita tinjau, dari proses manajemennya dan dari siklusnya. Gitu ya. Kalau dari sisi manajemennya, di situ ada tahap perencanaan, kemudian ada tahap identifikasi, dan juga penelusuran, gitu ya. Ada juga tahap konversi, manajemen logistik. Nah, kalau dilihat dari siklusnya, nah di situ dimulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap sort, tahap penelusuran dan juga tahap pengadaan, dan juga tahap make atau konversi atau tahap produksi, dan diakhiri dengan tahap deliver atau pengiriman maupun distribusi. Seperti itu teman-teman. Ini harus dipahami konsep-konsep dasar manajemen rantai pasok ini. Terkait dengan perencanaan, ini juga sering keluar di soal dengan indikator pemahaman. Nah, kadang-kadang kita bingung ya, peserta ujian bingung ketika ketemu soal ini, yang mana aktivitas yang masuk ke dalam plan, yang mana yang masuk ke dalam source gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat mind mapping ini juga bisa dibawa pada saat ujian ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuka mind mapping, teman-teman minimal sudah paham seperti ini. Itu gambarannya. Nah, jadi kalau plan, sini bisa dilihat ya. Jadi plan ini berkaitan dengan permintaan pasar, segmen pasar, material, dan juga kualitas. Gitu. Jadi ketika tahap perencanaan ini yang harus kita buatkan dokumen perencanaannya. Gitu. Jadi kita analisa itu. Bagaimana ini keadaan pasar pada saat itu. Kemudian bagaimana nanti produksinya, bagaimana kapasitasnya bisa memenuhi atau tidak. Bagaimana nanti proses pengirimannya, gitu. Bagaimana biayanya. Inilah yang dilakukan di tahap perencanaan. Kalau tahap sort, di sini dikatakan bahwa tahap sort ini sebagai aktivitas utama pertama di dalam manajemen rantai pasok. Nah, kenapa? Karena di tahap ini dilakukan penelusuran pasokan dan pemasok. Jadi kalau berbicara tentang
pasokan, ini berarti tentang barang jasanya ya. Tetapi kalau berbicara tentang pemasok, berarti terkait pelaku usahanya. Nah, inilah yang harus kita tinjau. Ya. Jadi kita lihat kalau untuk pengadaan makan minum, pasokannya ini ada atau tidak, gitu. Kemudian pemasoknya ada atau tidak. Nah, disitulah dilakukan yang namanya identifikasi kebutuhan. Kemudian dilakukan pemilihan penyedia barang jasa ataupun pemasok. Jadi mau dilakukan pembelian langsung ke raw material tadi, atau mungkin dilakukan proses tender, seleksi, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam tahapan search. Gitu ya. Kemudian pengiriman oleh penyedia, pembayaran, sampai dengan evaluasi kinerja. Jadi kalau ada soal dengan indikator pemahaman, kemudian ada narasinya seperti apa, mungkin dibuatkan dalam soal studi kasus misalnya, kemudian opsi-opsinya seperti ini, gitu. Nah, berarti yang masuk ke dalam search ini ya, gitu. Ini, gitu ya. Oke. Nah, sehingga teman-teman nanti kalau pakai mind mapping, bawa mind mapping pada saat ujian, tidak bingung nanti kalau ada soal tinggal lihat mind mapping, oh maksudnya yang ini, gitu. Karena ini sering juga keluar di soal, jadi kita bisa lihat mind mapping ini lebih mudah. Tapi kalau mind mappingnya tidak paham cara bacanya, nah itu sama saja dengan bohong ya, nanti bingung bagaimana ini, yang mana ini jawabannya. Gitu. Kemudian tahap make atau tahap produksi, jadi ini dikatakan sebagai aktivitas utama kedua dari manajemen rantai pasok. Di tahap produksi ini dimulai dari penjadwalannya, kemudian konversi, pengendalian kualitas, dan lain sebagainya. Sampai dengan pemanfaatan barang jasa. Gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah tahap pengiriman atau tahap deliver. Jadi saya kira kita bisa clearkan untuk konsep dasar manajemen rantai pasok. Yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat. Setelah teman-teman tahu gambaran umum dari manajemen rantai pasok tadi itu, kita akan berpindah ke sub pokok materi kedua, yaitu terkait keterkaitan pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok. Kalau tadi masih rantai pasok secara umum, konsepnya seperti apa, gambarannya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, sekarang baru kita kaitkan ini dengan tugas kita sebagai aparatur pemerintah. Bagaimana kita memproses pengadaan barang jasa dan untuk mendapatkan kualitas yang bagus, kemudian efisiensi, dan lain sebagainya, tentu saja kita bisa melakukan ini, aktivitas manajemen rantai pasok. Seperti apa sih manajemen rantai pasok itu? Kita kaitkan dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, materi yang ada di sub pokok materi kedua, ini ada beberapa ya. Yang pertama, tentang sektor dan aktivitas yang menjalankan manajemen rantai pasok. Tadi sudah disinggung di sub pokok materi yang pertama, ada namanya sektor bisnis, ada namanya sektor nirlaba, ada yang untuk kitanya, sektor pemerintah. Gitu. Nah, sektor bisnis, ini kita harus paham dulu bagaimana produksi industri hulu. Nih ya, bukan bagaimana kita harus memahami, tetapi ini contoh-contohnya ya. Jadi contoh-contohnya dari sektor bisnis, contohnya misalnya produksi industri hulu. Tadi sudah digambarkan untuk hulunya itu ada di mana, di raw material, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam sektor bisnis. Kemudian bagaimana distribusi dan perdagangannya, kemudian ada pekerjaan atau layanan berbasis proyek, gitu ya. Kemudian ada juga sektor bisnis di bidang jasa transportasi ataupun akomodasi, biasanya hotel, gitu ya, kita sewa hotel. Nah, itu masuk ke dalam sektor bisnis. Jadi yang dikatakan sektor bisnis itu tentu saja pelaku usaha yang melakukan usahanya ini untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Berbeda dengan sektor nirlaba. Kalau sektor nirlaba, ini contohnya ada lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lain sebagainya yang menjalankan aktivitasnya ini bukan untuk mendapatkan profit, sehingga disebutkan bahwa nirlaba itu non-profit sifatnya. Dan juga kita sebagai sektor pemerintah.
Untuk pengadaan di sektor pemerintah, jadi ketika kita semakin kerucutkan materi MRP ini, maka kita harus lihat bagaimana sih konsep pengadaan pemerintah jika dibandingkan dengan swasta. Kemarin teman-teman ketika ikut pelatihan tentu saja sudah paham ya, minimal sudah dijelaskan seperti apa sih konsep pengadaan barang jasa pemerintah itu. Ada tahapan-tahapannya. Kemudian kalau dengan swasta itu seperti apa? Jadi mungkin masih ingat ketika kita di pemerintah, ini mau usul lakukan manajemen rantai pasok, biasanya tidak disetujui pimpinan karena tidak tersedia anggaran. Tetapi berbeda dengan swasta, gitu ya. Kalau swasta itu memang ini mereka berfokus untuk bisa menjalankan manajemen rantai pasok dengan baik, karena bagi mereka uang yang keluar itu tidak sebanding dengan bagaimana hasil dari aktivitas manajemen rantai pasok itu dalam meningkatkan penjualan ataupun penghasilan. Kemudian ada juga pengadaan barang jasa pemerintah di materi pertama ini, di situ digambarkan bahwasanya pengadaan barang jasa pemerintah ini secara umum terdiri dari 3 kegiatan. Ada namanya kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini merupakan kegiatan yang berulang setiap tahun, misalnya makan minum, lagi makan minum pasien, kemudian ada ATK, ada biasanya pemeliharaan, apakah pemeliharaan komputer, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung, kantor, seperti itu, atau pemeliharaan aset kantor. Nah, itu masuk ke dalam kategori kegiatan rutin. Kemudian ada kegiatan berbasis proyek. Jadi kegiatan berbasis proyek itu kegiatan yang tidak rutin, gitu ya, yang diadakan itu kadang-kadang hanya 1 kali dalam sekian tahun. Misalnya pembangunan gedung. Pembangunan gedung itu tidak dilakukan setiap tahun, gitu ya. Berbeda dengan pemeliharaan. Misalnya pemeliharaan itu pengecetan gedung. Nah, itu berbeda ya, masuk ke rutin. Kemudian yang satu masuk ke dalam kegiatan pengadaan berbasis proyek. Begitu juga contohnya misalnya jasa konsultansi pembuatan website. Websitenya ini kan tidak tiap tahun dibuat, tapi cukup 1 kali. Artinya kegiatan pengadaan website itu masuk ke dalam kegiatan berbasis proyek. Jadi kalau ada soal, nih keluar, kemudian ada biasanya dikasih contoh-contoh. Jadi teman-teman harus paham dulu, oh kalau yang rutin itu seperti ini, kalau yang berbasis proyek seperti ini. Dan ada lagi kegiatan tanggap darurat. Kalau tanggap darurat tentu saja ini kegiatan yang tiba-tiba ada kejadian, bencana, musibah, dan lain sebagainya, musibah yang tidak bisa kita prediksi, gitu. Nah, ini masuk ke dalam kategori tanggap darurat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya teman-teman di materi pertama ini terkait rantai pasok pemerintah. Jadi ketika kita melakukan supply chain management di pemerintahan, rantai pasoknya itu ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang kompleks. Gitu ya. Yang pendek ini ketika hanya terjadi manajemen rantai pasok di antara 2 organisasi. Ada namanya supplier, ada namanya customer. Gitu. Jadi teman-teman ketika ketemu soal cerita atau soal studi kasus, ini kemudian akan ditanyakan ini masuk ke dalam supply pendek atau supply panjang atau supply kompleks, teman-teman harus bisa lihat dulu konteks dari soal itu. Gitu. Jadi ketika kita baca kita langsung masuk ke dalam soal. Ini soalnya masuk yang mana? Ada berapa organisasi di sini. Contohnya pengadaan obat. Nah, pengadaan obat itu kita bisa langsung beli obat, misalnya ke mana? Misalnya ke rumah sakit, misalnya. Jadi pasien atau pelanggan ini, konsumen, ketika mau membeli obat ke farmasi biasanya ya, ke bagian farmasi itu mengambil obat, ini obatnya ini berasal dari mana? Gitu ya. Apakah si rumah sakit itu langsung mengambil dari pasar misalnya atau dari supermarket atau seperti apa? Gitu. Kalau langsung ambil di supermarket tentu saja itu supply pendek ya.
Tetapi yang terjadi untuk pengadaan obat ini tidak serta-merta dari rumah sakit ambilnya ke toko, kemudian dikasih ke pasien. Tidak seperti itu. Tetapi melalui siklus yang lumayan panjang. Gitu ya. Dimulai dari raw materialnya, itu dari produsennya, kemudian bahan mentah tadi itu akan diolah di pabrik, kemudian dicetak obatnya itu dalam bentuk strip atau dalam bentuk sirup mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian akan disimpan di gudang farmasi, baru didistribusikan ke rumah sakit. Jadi pengadaan obat itu seperti itu, panjang prosesnya. Sehingga masuk ke dalam rantai pasok panjang. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau rantai pasok kompleks? Kalau rantai pasok kompleks, ini yang sudah luas sekali, cabang-cabangnya banyak sekali, dan melibatkan pinjaman atau hibah luar negeri. Ini kadang-kadang terjadi di pekerjaan konstruksi. Jadi kalau ada soal cerita atau studi kasus yang menggambarkan tentang proyek konstruksi, teman-teman harus lihat dulu ini, kata kunci atau mungkin konteks dari soal itu seperti apa. Apakah hanya konstruksi sederhana, itu yang mungkin pengadaannya ini hanya dari dua organisasi sehingga bisa masuk ke dalam rantai pasok pendek, atau mungkin masuk ke dalam rantai pasok panjang, atau mungkin masuk ke dalam rantai pasok kompleks gitu. Supaya bisa tahu itu, bisa mengidentifikasi hal itu, tentu saja teman-teman harus paham dulu ya. Harus paham dulu yang pendek seperti apa, yang panjang seperti apa, yang kompleks seperti apa. Tadi sudah saya kasih contoh, mudah-mudahan bisa paham. Kalau belum paham, bisa bertanya, silakan langsung di kolom chat atau bisa langsung raise hand, teman-teman. Selanjutnya, keterkaitan antara pengadaan barang jasa pemerintah pada tahapan manajemen rantai pasok seperti apa? Kalau tadi di subpokok materi yang pertama, itu kita sudah lihat bagaimana itu tahapan manajemen rantai pasok secara umum yang sering dilakukan oleh perusahaan. Ada tahap plan, tahap source, ada tahap make, ada tahap deliver. Kalau di pemerintah, ini tahapannya agak banyak, gitu ya. Dimulai dari plan, kemudian source, kemudian make, kemudian deliver, kemudian pengiriman distribusi serah terima, kemudian ada return dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca di dalam modul. Nanti di sini juga bisa kita langsung lihat di modul. Di modul, coba ke mana ya? Ini sepertinya. Tahapan. Nah, coba ini ya sepertinya ya. Bentar. Jadi tahapannya ini agak panjang sekali. Nanti sebentar kita kaitkan langsung ke materi 3 saja, subpokok materi ketiga, biar lebih jelas. Nah, jadi tahapannya ini agak panjang ini kalau di pemerintah. Namun sebelum kita membahas seperti apa sih tahapan manajemen rantai pasok di dalam sektor pemerintah, kita harus paham dulu. Kalau tahapan aktivitas manajemen rantai pasok itu di tahap plan, kalau di pengadaan barang jasa pemerintah, nah itu ada di tahap perencanaan pengadaan barang jasa. Gitu ya. Jadi ketika tahap perencanaan pengadaan, disitulah disusun yang namanya anggaran. Di tahap perencanaan dan tahap penganggaran, itu kegiatan penganggaran, nah itu ada di tahap plan. Kalau tahap source ini di pengadaan barang jasa pemerintah, itu sudah masuk ke tahap persiapan pengadaan. Gitu. Jadi teman-teman mungkin masih ingat, perlu saya review kembali, tahapan pengadaan itu ada 3, ada tahap perencanaan, tahap persiapan pengadaan, ada juga tahap pelaksanaan. Gitu ya. Nah, jadi di tahap persiapan pengadaan, disitulah ini terjadi masuk ke dalam tahapan search dalam manajemen rantai pasok. Kemudian tahap make. Jadi tahap make itu ada di tahap pelaksanaan, itu
Di situ ketika kita berkontrak, ada pengendalian mutu dan lain sebagainya. Dan ketika akan melakukan serah terima, nih, pengiriman, distribusi, serah terima, nah, itu masuk ke dalam tahap deliver. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi berketerkaitan atau tidak antara manajemen rantai pasok secara umum dan pengadaan barang jasa pemerintah? Tentu saja berketerkaitan. Jadi apa yang dilakukan di perusahaan-perusahaan itu, di manajemen dalam melakukan manajemen rantai pasok, itu juga sebenarnya sudah kita lakukan di pemerintah. Gitu. Jadi sudah kita lakukan. Kemudian untuk subpokok materi ketiga, nah ini banyak cabang-cabangnya ini. Jadi di subpokok materi ketiga, di situ kita belajar tentang level, ya. Jadi ada level dalam pemerintah yang punya kewenangan untuk melakukan aktivitas manajemen rantai pasok. Jadi itu dibagi ke dalam 3 level. Ada level strategis, ada level taktis, ada level operasional. Tuh, ini saya agak zoom ya, biar kelihatan. Jadi di level strategis ini berada di manajemen pimpinan puncak, gitu. Di mana posisi pimpinan teratas yang bisa melakukan proses pengambilan keputusan. Biasanya ada di PA-KPA. Nah, inilah yang dikatakan sebagai level strategis. Itu. Jadi, apa yang dilakukan oleh si PA-KPA di level strategis ini, tentu saja selain membantu proses pengambilan keputusan, menyelaraskan strategi pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok, ini melakukan perencanaan secara terpadu, koordinasi, komunikasi, dan lain sebagainya, juga membuat regulasi kalau misalnya manajemen rantai pasok yang akan dilakukan di organisasi tersebut ternyata belum memiliki dasar hukum. Karena memang manajemen rantai pasok ini kalau di pemerintah itu belum dibuatkan semacam juknis ya, di peraturan pengadaan barang jasa pemerintah juga belum digambarkan ini secara teknisnya seperti apa. Sehingga kita perlu membuat suatu kebijakan. Atau biasanya kita buatkan surat keputusan mungkin, ini SK tim untuk pelaksanaan manajemen rantai pasok, atau jika perlu kita buatkan peraturan bupati misalnya, peraturan kepala daerah. Sehingga ketika kita di pemerintah, kita pemerintah ini ketika melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, itu pastinya akan diaudit. Biasanya di audit itu akan ditanyakan mana dasar Anda melakukan manajemen rantai pasok. Nah, jadi kita buatkan dulu ini regulasinya. Gitu. Dan ini ada di level strategis. Ya. Kemudian ada lagi namanya level taktis. Kalau level taktis ini di situ sudah mulai melakukan identifikasi kebutuhan, kemudian manajemen resikonya seperti apa, manajemen kontraknya seperti apa, gitu. Kemudian model penyusunan skala prioritasnya. Jadi ketika kita identifikasi kebutuhan, kemudian kebutuhan yang prioritas yang mana, terkait jaringan dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam level taktis. Ini biasanya dilakukan oleh PPK atau biasanya dilakukan oleh pejabat eselon 3 maupun eselon 4. Gitu. Kemudian ada lagi namanya level operasional. Kalau sudah masuk ke level operasional, jadi operasional ini pelaksananya, tentu saja di situ dilakukan aktivitas seleksi penyedia barang jasa. Itu proses serah terima dan lain sebagainya. Jadi kalau ada soal yang muncul, teman-teman sudah bisa langsung lihat ke dalam mind mapping-nya. Gitu. Kalau memang masih bingung, lihat ke mind mapping. Oh iya, strategis ini, yang ini, taktis ini, yang ini, kalau operasional ini, yang ini. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian teman-teman, model teori dan praktek manajemen rantai pasok. Jadi di tahap di proses atau aktivitas manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi tadi kita kaitkan dengan subpokok materi yang kedua. Kalau subpokok materi pertama, manajemen rantai pasok itu tahapannya di dalam yang dilakukan oleh perusahaan itu ada 4 tadi, ada plan, sort, kemudian make dan deliver. Kalau di pemerintah penerapannya itu agak panjang tahapannya.
Itu mulai dari tahap perencanaan, ini plan-nya. Ketika kita melakukan penganggaran tadi, biasanya penyusunan renja dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap searching-nya. Kemudian ada tahap produksinya, tahap make-nya, tahap deliver-nya. Kemudian manajemen pergudangannya seperti apa? Karena biasanya setelah dikirim barangnya itu biasanya disimpan di gudang lagi. Seperti contohnya pengadaan obat tadi, ya. Sudah dikirim ke rumah sakit, tapi rumah sakit nanti disimpan ke gudang farmasi. Biasanya seperti itu. Kemudian serah terimanya seperti apa? Apakah dilakukan serah terima di lokasi kantor atau serah terima di lokasi mana, di lapangan, seperti itu. Dan juga pergantian ataupun penukaran dari barang kalau barang tersebut tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan atau mungkin terjadi kerusakan dalam pengiriman dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau kita masuk ke materi kedua, jadi untuk materi pertama dan materi kedua ini sebenarnya agak berbeda ya. Jadi kalau manajemen rantai pasok tadi ini kita masih bersifat pengenalan di sini. Gitu. Karena materi kompetensi manajemen rantai pasok ini baru ada ini di kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah untuk level 1 yang tingkat dasar kemarin belum dipelajari. Nah, jadi agak berbeda ini materinya yang tadi dengan yang materi kedua. Jadi kita harus clear dulu yang manajemen rantai pasok tadi. Tuh, baru kita masuk ke materi kedua. Materi kedua, pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, inilah yang menjadi asal muasalnya. Gitu ya, asal muasalnya modul kompetensi ketiga, keempat, sampai dengan keenam. Jadi teman-teman kalau mau belajar materi 3 sampai materi 6 harus clear dulu di materi 2. Karena materi 2 ini gambaran umumnya. Gitu ya. Harus tahu dasarnya dulu baru bisa belajar teknisnya seperti apa. Nah, untuk materi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, ini ada banyak sekali subpokok materi yang dipelajari. Itu jadi kita harus paham dulu ketentuan umum, ya, ketentuan umum dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi ketentuan umum itu ada di definisi. Kalau teman-teman sudah membuka Perpres pengadaan barang jasa, Perpres 16 2018 beserta perubahannya, itu ada perubahan pertama Perpres 12 2021. Nah, definisi itu terdapat di pasal ke-1. Jadi kalau teman-teman bingung terkait pengertian dari HPS, buka pasal 1. Kalau masih bingung, apa itu e-purchasing? Buka pasal 1. Kalau masih bingung, PPK ini sebenarnya apa? Buka pasal 1. Gitu. Jadi terkait dengan terminologi atau istilah-istilah, ini definisi, itu semuanya diterangkan di dalam pasal 1 Perpres 16 2018 beserta perubahannya. Setelah clear di definisi, jadi kita harus satu persepsi dulu terkait istilah-istilah yang ada di dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini. Dengan membaca pasal 1 Perpres 16 2018 beserta perubahannya. Tuh. Jadi kalau mau lulus, baca dulu itu supaya tidak bingung belajar materi 3 sampai materi 6 ya. Itu. Nah, setelah di pasal 1 nanti kita akan lihat ruang lingkup dari pengadaan barang jasa pemerintah. Kita di pasal 2. Jadi teman-teman ruang lingkup dari pengadaan barang jasa pemerintah itu kita tinjau dari dua segmen atau 2 kategori. Yang pertama kita lihat dari sumber pembiayaannya, yaitu APBN, APBD, kemudian pinjaman dalam negeri atau luar negeri, kemudian hibah dalam negeri atau luar negeri, gitu ya. Kemudian dari pelaksananya. Kalau pelaksananya tentu saja KLPD, Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah. Ingat, PD-nya itu perangkat daerah, bukan pemerintah daerah. Artinya apa? Artinya pengadaan barang jasa ini, pemerintah ini dilakukan di setiap KLPD. Gitu, bukan di setiap pemerintah daerah. Misalnya pemerintah daerah kabupaten misalnya Kabupaten Poso contohnya. Di Kabupaten Poso ini pemerintahannya ini ada kurang lebih 40 OPD, 40 perangkat daerah. Ada dinas PUPR, ada dinas perumahan, ada dinas koperasi, kemudian ada dinas pendidikan, dan lain-lain.
Jadi proses pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan di masing-masing PD tadi itu, masing-masing perangkat daerah, gitu ya. Nah, jadi ini harus jelas. Kalau LPSE, gitu, jadi kalau berbicara tentang pengadaan barang jasa pemerintah, sistem pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik, PD-nya itu singkatan dari pemerintah daerah, gitu ya. Jadi harus clear ini dulu, biar tidak bingung nanti kalau belajar SPSE. Jadi PD-nya itu pemerintah daerah. Karena LPSE ada di masing-masing pemerintah daerah, bukan masing-masing perangkat daerah. Jadi satu pemerintah daerah ada satu LPSE. Misalnya pemerintah Kabupaten Poso itu ada satu UKPWJ, satu LPSE. Masing-masing perangkat daerah tidak ada LPSE-nya, hanya ada satu di level pemerintahan daerah. Seperti itu teman-teman. Jadi ruang lingkup pengadaan ini harus clear dulu supaya kalau ketemu soal teman-teman paham, oh ini masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian jenis pengadaan barang jasa. Kalau jenis pengadaan barang jasa saya kira sudah paham semua ya. Jadi ada barang, konstruksi, ada jasa konsultansi dan juga jasa lainnya. Tetapi selain paham ini, selain tahu bahwasannya jenis pengadaan ini ada 4, kemudian keempatnya ini bisa diintegrasikan, ini teman-teman harus tahu dulu yang barang itu seperti apa, ya, yang konstruksi seperti apa, jasa konsultansi seperti apa, dan bedanya dengan jasa lainnya seperti apa, gitu. Jadi kalau untuk barang ini sudah clear ya, jadi segala yang bisa diperdagangkan, diperjualbelikan, gitu ya, misalnya ada laptop mungkin, ada kendaraan dinas, ada juga misalnya hewan, gitu ya, ternak. Kemudian ada lagi pengadaan oksigen, jadi yang tidak berwujud, itu ya, tidak, itu masuk ke dalam kategori barang. Kalau pekerjaan konstruksi, nah itu mulai dari pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi, konstruksi, gitu ya. Jadi kalau definisi dari konstruksi itu sendiri sesuatu yang ditanam, gitu, sesuatu yang ditanam. Nah, contohnya bangunan itu kan berdiri, gitu ya, berdiri ini. Nah, tapi kalau pengadaan kapal itu ketika kapalnya dibuat, itu masuk ke dalam konstruksi. Makanya ada istilah konstruksi kapal, konstruksi pesawat terbang. Tetapi kalau pengadaan kapalnya, ini kapalnya dibeli yang sudah jadi, nah itu masuk ke dalam barang. Gitu ya. Tapi kalau untuk pengadaan kapal dan pengadaan pesawat, itu pesawat terbang, itu pasti dibuat, itu bukan beli jadi. Karena tidak ada toko yang menjual kapal atau menjual ini. Pasti dibuat sehingga masuk ke dalam jenis konstruksi, gitu ya. Kemudian ada jasa konsultansi. Nah, ini lagi antara jasa konsultansi dan jasa lainnya ini kadang-kadang masih bingung. Kalau ada pengadaan pembuatan website itu bingung itu jasa lainnya atau jasa konsultansi. Jadi kalau jasa konsultansi ini berkaitan dengan brainware, olah pikir, tuh, ya, atau keahlian. Nah, jadi kalau disebut ahli, berarti itu layanan jasa profesional. Contohnya pengadaan website. Yang bikin website ini syaratnya harus cukup orang yang bisa membuat website saja, atau harus pakai tenaga ahli. Gitu. Nah, tentu saja pakai tenaga ahli ya, yang membuat website itu harus ahli programming, itu sarjana komputer atau teknik informatika. Jadi masuknya itu ke jasa konsultansi non konstruksi, bukan masuk ke jasa lainnya. Karena jasa lainnya itu berkaitan dengan skillware atau keterampilan. Gitu. Jadi tidak butuh sarjana apa, cukup bisa membuat saja, punya skill saja. Contohnya makan minum. Makan minum itu bisa disediakan oleh pelaku usaha yang siapa saja bisa, selama dia memiliki keterampilan untuk mengolah makanan dengan cita rasa yang baik atau yang enak. Kemudian ada juga jasa misalnya satpam. Nah, satpam itu juga tidak perlu satpamnya harus tenaga ahli, misalnya sarjana hukum, supaya bisa tahu kalau jadi satpam itu aturan-aturannya seperti ini. Tidak perlu. Gitu. Cukup bisa, ini mungkin memiliki postur tubuh yang tegap, kemudian apa seperti itu. Dan ini memiliki skill, gitu ya, memiliki keterampilan dalam menyediakan jasa layanan keamanan.
sehingga masuknya ke dalam jasa lainnya. Begitu juga dengan cleaning service. Nah, cleaning service itu tidak perlu ahli yang punya sarjana, punya sertifikat apa misalnya gitu. Sarjana biasanya. Nah, itu tidak perlu. Yang penting dia memiliki keterampilan dalam bersih-bersih, gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam jasa lainnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian cara pengadaan ini ada dua. Jadi ada cara pengadaan melalui swakelola, ada juga melalui penyedia. Kalau swakelola itu tentu saja yang kita kelola, yang kita ciptakan. Kalau penyedia tentu saja yang kita beli, gitu ya. Nah, jadi ini berbeda. Jangan sampai bingung, jangan sampai dipilih cara pengadaan melalui swakelola, tetapi UUB, ujung-ujungnya beli, gitu ya. Ujung-ujungnya beli ke toko, nah, itu keliru. Kemudian tujuan pengadaan. Nah, tujuan pengadaan dan juga kebijakan pengadaan barang jasa ini juga teman-teman harus clear ini, karena ini kadang-kadang, jadi bukan sering, kadang-kadang keluar di soal ujian, sehingga teman-teman harus bisa membedakan. Dan kalau yang di tingkat dasar kemarin itu bagaimana bisa membedakan saja. Kalau sekarang di level 1 ini bukan hanya bisa membedakan, tetapi bagaimana teman-teman bisa mengkaitkan antara tujuan dan kebijakan. Jadi kalau tujuannya menghasilkan barang jasa yang tepat, ini value for money, kebijakan yang mendukung tujuan itu apa? Misalnya dengan meningkatkan kualitas perencanaan, melaksanakan pengadaan barang jasa transparan, terbuka, kompetitif, seperti itu. Jadi harus bisa mengkaitkan ya. Tuh, harus paham kalau tujuannya ini, maka kebijakan yang dilakukan yang mana. Jadi harus baca, harus paham dulu. Kemudian prinsip pengadaan barang jasa, EETTBAA, ini bisa dipelajari seperti apa. Kalau untuk prinsip pengadaan, saya menurut pengamatan saya sudah tidak terlalu banyak keluar di soal ya, berbeda dengan soal tingkat dasar kemarin. Harus clear di masing-masing definisi ini. Kemudian untuk etika. Nah, etika pengadaan ini saran saya teman-teman, kalau teman-teman pelajari, jangan hanya dihafal ini karena tidak ada gunanya dihafal. Etika itu tertib dan tanggung jawab, profesional, tidak saling mempengaruhi, tidak ada gunanya dihafal karena kita bisa open book. Yang harus teman-teman catat di sini, ini teman-teman harus paham seperti apa sih contohnya. Gitu. Contohnya kalau tertib dan tanggung jawab, seperti apa sih contohnya kalau melaksanakan tugas secara dengan profesional, mandiri, dan menjaga rahasia ini seperti apa. Gitu. Seperti apa sih contohnya kalau di antara pelaku pengadaan ini tidak saling mempengaruhi, mungkin dengan para rekanan, seperti apa. Seperti apa lagi contohnya ini untuk konflik kepentingan, gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang teman-teman harus minimal dicatat, tuh, kemudian bisa dipelajari. Ini tips buat yang mau lulus nanti pada saat ujian. Selanjutnya ada subkomentari terkait aspek hukum dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi aspek hukum ini ada perdata administrasi, kemudian ada perdata, kemudian pidana, ada juga persaingan usaha. Ini bisa dipelajari seperti apa. Kemudian pelaku pengadaan. Nah, pelaku pengadaan ini dari PA, KPA, PPK, ada POKMIL, pejabat pengadaan, agen pengadaan, penyedia, dan juga penyelenggara swakelola. Yang paling penting di sini terkait pelaku pengadaan ini teman-teman harus paham, gitu ya. Minimal mengetahui seperti apa sih tugas dan kewenangan dari setiap pelaku pengadaan ini. Supaya nanti kalau ketemu soal cerita, soal studi kasus, dan seperti saya bilang di awal, teman-teman, soal studi kasus sekarang ini, khususnya yang 10 nomor terakhir itu, soal identifikasi simulasi, di situ gambaran soalnya ini kita diminta memposisikan diri kita, gitu ya, memposisikan diri kita sebagai PA, KPA, PPK, atau POKMIL, atau pejabat pengadaan. Sehingga teman-teman harus clear dulu di tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku pengadaan itu. Sehingga kalau ketemu soal cerita, misalnya soal studi kasus terkait kontrak misalnya, teman-teman langsung paham, oh kalau di sini ditanya PPK, berarti saya sebagai PPK yang saya lakukan ini. Gitu. Begitu juga kalau ada soal terkait proses pemilihan penyedia.
Nah, ini nanti tidak bingung. Ini saya sebagai pejabat pengadaan atau sebagai pejabat pemilihan, tugasnya yang mana ya? Kadang-kadang bingung ini antara tugas PA, KPA, Pokmil, ataupun PPK. Tuh, jadi harus clear dulu di tugas dan tanggung jawab. Kemudian ada peran usaha kecil, PDN, dan pengadaan berkelanjutan. Ini juga bisa dibaca. Saya lihat juga yang soal terkait pengadaan berkelanjutan ini sepertinya sering keluar juga ya, kurang lebih 1 nomor. Kemudian untuk soal PDN, soal ini juga bisa dipelajari bagaimana cara melakukan perhitungan ini evaluasi harga, bagaimana cara menghitung preferensi harga, itu juga bisa dipelajari. Yang ke-9 ini terkait SPSE dan LPSE, jadi teman-teman harus bisa membedakan. SPSE itu sistemnya, LPSE itu kantornya, gitu, unit kerjanya, ya. Jadi LPSE itu mengelola SPSE. SPSE itu aplikasi, kemudian ada sistem pendukungnya, ada yang namanya Sirup, ada namanya e-katalog, ada namanya toko daring, ada namanya whistleblowing system, ada lagi namanya apa ya, banyak sekali, Inaproc dan lain sebagainya. Tuh, jadi harus paham dulu ini SPSE itu seperti apa. Minimal teman-teman sudah pernah buka SPSE-nya. Gitu. Nah, untuk buka SPSE tentu saja di website LPSE, lpse.misalnya posokap.co.id. Kemudian untuk mengoperasikan SPSE itu tentu saja teman-teman harus login ke dalam website LPSE itu, ke dalam sistemnya ya, login ke dalam SPSE-nya. Supaya bisa login, teman-teman harus punya akun. Cara mendapatkan akun SPSE, teman-teman ke LPSE mendaftar. Nah, jadi ada 2 pihak yang bisa mendapatkan akun SPSE. Yang pertama, pihak penyedia. Yang kedua, pihak non-penyedia. Pihak penyedia itu dari pelaku usaha. Jadi pelaku usaha kalau mau ikut tender pemerintah, ke SPSE dulu, bawa dokumen-dokumen perusahaannya. Kemudian mendaftar, registrasi, verifikasi di LPSE. Gitu ya. Kalau yang non penyedia, ya kita, pemerintah, gitu. Tetapi kitanya harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai pelaku pengadaan barang jasa. Apakah sebagai PA-KPA, sebagai PPK, sebagai Pokmil, atau sebagai pejabat pengadaan. Baru SK kita itu kita bawa ke LPSE. Gitu ya, kita bawa ke LPSE, kemudian kita akan diterbitkan akun user ID dan juga passwordnya. Baru kita bisa masuk ke LPSE. Gitu. Jadi di sini saya langsung kasih contoh LPSE. Nah, jadi ini website dari LPSE. Ini kalau yang Kabupaten Poso. Supaya bisa masuk ke SPSE, klik login. Pilihannya ada 2. Teman-teman ini siapa? Penyedia, si pelaku usaha, atau non-penyedia, atau si pemerintahnya. Jadi saya masuk di sini sebagai non-penyedia, karena saya bukan pelaku usaha di sini. Jadi saya masuk sebagai Pokja. Jadi masuknya seperti ini. Teman-teman akan dikasih user ID dan akan dikasih password oleh LPSE. Kemudian teman-teman masuk. Ketika teman-teman klik, nanti akan muncul paket-paketnya. Gitu ya. Nah, jadi di sini saya tidak mengklik. Nanti kelihatan paket-paket saya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Caranya supaya bisa mengaplikasikan nih SPSE itu. Selanjutnya terkait dengan SDM dan kelembagaan. Nah, ini juga perlu dipahami oleh teman-teman di materi dasar ini. Pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi harus tahu SDM pengadaan itu siapa. Ada yang namanya pengelola pengadaan barang jasa, si para fungsional ini. Ada namanya personil lainnya. Tuh. Kemudian ada lagi kelembagaannya. Nah, kelembagaan ini tentu saja rumah kita. Gitu ya, rumah para pelaku pengadaan barang jasa. Rumah kita di mana sih? Rumah kita di UKPBJ, gitu ya. Jadi UKPBJ itu ada
Subak atau unit yang membidangi pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah untuk tender, seleksi, itu ada unitnya. Kemudian ada lagi LPSE-nya di dalam UKPBJ, ada lagi pembinaan dan juga advokasi. Nah, itulah yang disebut sebagai kelembagaan. Kemudian juga teman-teman yang tidak kalah penting, ini yang mau ujian ya, pelajari terkait pengawasan, pengaduan, sanksi, dan juga pelayanan hukum seperti apa. Paling penting di sanksi, karena ini juga sering keluar itu pada saat ujian, itu terkait sanksi daftar hitam, blacklist, dan ini juga kadang-kadang keluar di soal studi kasus yang 10 nomor terakhir. Jadi dibuatkan cerita, nih dinarasikan kasusnya seperti apa, kemudian teman-teman diminta untuk mengidentifikasi. Kira-kira untuk kondisi seperti ini, sanksi yang diberikan ini yang paling tepat yang mana? Gitu. Nah, karena saya sudah menyebut yang paling tepat, itu artinya opsi jawabannya itu antara A, B, C, D itu mirip-mirip teman-teman. Gitu. Karena yang paling tepat artinya semua ini hampir betul ya, hampir ini semuanya bisa dikatakan benar, tapi yang paling tepat yang mana? Jadi teman-teman harus paham dulu, minimal dibaca materinya atau dibaca modulnya supaya ada gambaran. Kemudian kalau sudah baca masih bingung, nah ini kita punya grup di Deskaya, jadi ada grup alumni, itu silakan diskusi itu. Kadang-kadang kalau saya tidak sempat membaca, kadang-kadang saya lagi sibuk, tidak sempat membuka grup alumni, beberapa jam kemudian mungkin pas atau malam ketika saya pegang HP saya buka, sudah terjawab. Ini luar biasa ini diskusi di dalam grup itu. Nah, jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Ketentuan umum dalam pengadaan barang jasa seperti ini definisi dari barang tadi, ke definisi dari pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultansi. Jadi kalau ada soal-soal dengan indikator pemahaman, sekarang tidak perlu pusing, jangan, don't worry, be happy, karena kita sudah punya mind mapping, ini tinggal dibawa, di print out pada saat ujian, dibawa, tinggal dilihat ini. Gitu. Tapi sekali lagi, mind mapping harus paham dulu. Supaya kalau open dilihat itu bisa paham yang mana ini. Ini juga di sini ada tujuan pengadaan. Ini ada contoh-contohnya. Kalau tujuannya meningkatkan value for money, contohnya ini, misalnya ada 6 aspek yang diukur. Kalau value for money ada aspek kualitas. Ini maksudnya sesuai dengan anggaran yang tersedia, ada kuantitas dan lain sebagainya. Jadi tips dari saya teman-teman yang mau ujian, print out mind mapping dan dibaca mind mappingnya itu supaya nanti tidak bingung kalau mau open book gitu ya. Nah ini juga bisa dibaca, tadi sudah saya jelaskan secara umum. Ini teman-teman bisa dilihat contoh-contohnya dari kebijakan, contoh untuk meningkatkan kualitas perencanaan, misalnya dimulai dari identifikasi pengadaan sampai dengan penetapan anggaran. Jadi di materi 3 kemarin yang sudah masuk kelas, itu sudah bisa melihat bagaimana sih teknis perencanaan pengadaan barang jasa. Gitu. Bagaimana sih cara meningkatkan kualitas perencanaan? Tentu saja itu dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, gitu ya, sampai dengan penetapan anggaran. Di dalam proses perencanaan juga sudah disusun perkiraan harga, sehingga kualitas perencanaan semakin baik lagi. Karena kita melakukan proses penganggaran bukan hanya melihat pagunya berapa, tetapi kita sudah tahu untuk pagus ini, pekerjaan ini, itu aktivitasnya apa, item pekerjaan yang akan dilakukan apa saja. Seperti itu. Saya harap teman-teman yang mau ujian ini baca dulu ya, baca dulu mind mapping-nya supaya bisa paham. Insya Allah kalau sudah clear di mind mapping, insya Allah peluang untuk lulus itu bisa sampai 70% teman-teman. Kemudian ini aspek hukum. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Kalau yang kita lakukan selama ini, ketika kita melakukan proses pengadaan barang jasa, itu mentok-mentoknya ke administrasi negara. Jadi ketika kita melakukan prosedur mungkin yang keliru, nah ini biasanya kita dapat teguran administrasi, sanksi administrasi. Kalau kita sebagai pegawai ada PP 53 terkait disiplin PNS, itu ada teguran lisan, gitu. Kemudian teguran tertulis dan sanksi lainnya. Paling fatal itu ya sanksi beratnya dipecat, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita sudah masuk ke ranah kontrak,
Jadi kalau ini dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemilihan penyedia, itu masuknya ke sanksi administrasi, karena di situ belum mengelola uang, gitu, masih mengelola administrasi saja, walaupun Pokja itu belum mengelola uang, masih bersifat administratif, gitu ya. Tetapi kalau sudah PPK dan sudah masuk ke kontrak, di situ sudah terjadi pengelolaan keuangan, baik keuangan negara maupun keuangan daerah. Nah, maka kalau terjadi sesuatu, ini permasalahan atau pelanggaran di dalam proses kontrak tersebut, itu maka akan masuk ke aspek hukum perdata. Jadi kalau bersengketa, ini masuknya ke perdata. Namun, ketika melakukan proses pengadaan, melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah itu, kemudian di dalamnya terjadi markup, terjadi pengadaan yang fiktif, terjadi suap, terjadi kolusi. Nah, itu baru masuk ke pidana. Gitu. Jadi, selama teman-teman tidak melakukan hal-hal ini, ya, insya Allah akan terlindungi. Gitu. Paling ke administrasi negara atau ke perdata. Kemudian kalau terjadi persekongkolan, ini akan masuk ke persaingan usaha. Tuh, untuk etika pengadaan juga di sini ada contoh-contohnya, ini bisa dibaca. Pelaku pengadaan. Nah, ini tugas-tugasnya teman-teman. Ternyata sudah ada di mind mapping. Jadi, teman-teman bisa lihat kalau ada pertanyaan terkait PA atau KPA. Ini sudah ada ini tugas-tugasnya. Tetapi ingat teman-teman, karena kita ini mau ujian kompetensi, ya, bukan ujian tingkat dasar, sehingga teman-teman harus paham dulu tugas dari PA, menetapkan rencana pengadaan. Nah, ini teman-teman harus bisa jelaskan itu. Jadi cara mengukur penguasaan materi kita dengan cara seperti itu. Nih, menetapkan rencana pengadaan. Teman-teman harus bisa menjelaskan rencana pengadaan yang seperti apa yang akan ditetapkan. Gitu. Kemudian penunjukan langsung untuk tender seleksi ulang gagal. Teman-teman juga harus bisa menjelaskan, gitu ya. Menetapkan sanksi daftar hitam, menetapkan pemenang. Harus bisa menjelaskan, oh si PA menetapkan pemenang untuk jasa konsultasi yang nilainya di atas 10 miliar. Atau barang konstruksi jasa lainnya yang nilainya di atas 100 miliar. Seperti itu. Begitu juga PPK. Nah, PPK ini sudah bertugas dari tahap perencanaan sampai tahap serah terima. Jadi bayangkan dari definisi dari pengadaan barang jasa pemerintah itu, masih ingat? Tuh, kegiatan pengadaan yang barang jasa yang dilakukan sejak tahap identifikasi kebutuhan sampai tahap sampai serah terima hasil pekerjaan. Nah, PPK melakukan ini. Tuh, jadi tugas PPK ini sangat powerful sekali di sini. Jadi makanya kalau teman-teman saya ini paling pusing kalau ditunjuk sebagai PPK, paling khawatir. Kalau saya paling enjoy kalau ditunjuk sebagai PPK ketimbang sebagai Pokmil. Nah, ini mereka khawatirnya karena itu. Yang pertama, beban kerjanya tinggi sekali. Resikonya tentu saja juga tinggi, gitu ya. Apalagi di sini mengelola keuangan. Nah, itu bisa berpotensi terkena permasalahan hukum. Tentu saja hukum pidana. Jadi harus tetap berhati-hati. Kemudian untuk Pokja pemilihan, kemarin ada di salah satu kelas saya, ini masih bingung sepertinya, Pokja pemilihan ini tugasnya apa? Nah, jadi harus diketahui terlebih dahulu, teman-teman, itu ada namanya pengadaan langsung, ada namanya tender atau seleksi. Tender itu proses pemilihan penyedia untuk barang konstruksi jasa lainnya yang nilainya di atas 200 juta. Kalau seleksi, proses pemilihan penyedia yang dilakukan untuk jasa konsultansi dengan nilai di atas 100 juta. Itu merupakan tugas dari Pokja pemilihan. Kalau pejabat pengadaan, tugasnya tentu saja melaksanakan proses pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu nilainya sampai dengan 200 juta untuk barang konstruksi jasa lainnya, dan jasa konsultansi itu sampai dengan 100 juta. Kemudian pelaku-pelaku pengadaan yang lain, ini terutama yang penyelenggara swakelola ini teman-teman, harus dipaham, penyelenggara swakelola itu ada tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas, tidak ada tim perencana. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan dan ada opsinya tim perencana, otomatis itu kita langsung skip opsi jawabannya. Kemudian ini untuk PDN, ini bisa dibaca, sepertinya juga kemarin pernah keluar ini terkait peran usaha kecil.
Tuh, jadi usaha kecil itu apa pengertiannya, usaha mikro itu seperti apa, itu bisa dipelajari supaya bisa dipahami. Itu. Kemudian di sini juga perlu dinotis teman-teman terkait PBJ berkelanjutan. Nah, PBJ berkelanjutan itu teman-teman bisa kasih sticky note untuk modul karena kita kadang-kadang ini tidak merasa tidak penting materi ini ya. Nah, tetapi ini karena pernah keluar di soal ujian, jadi sebaiknya dikasih sticky note. Karena di dalam modul itu sudah lengkap sekali penjelasannya. Nah, jadi teman-teman baca supaya kalau ketemu soal pemahaman, ini teman-teman tinggal open book, bisa lihat. Oh, ini jawabannya. Kalau ditanya kecuali, nah, tinggal dibaca. Ini, berarti yang tidak ada, itulah jawabannya. Gitu ya. Kemudian PBJ secara elektronik. Nah, ini juga ada yang baru, teman-teman. Ini berdasarkan pengamatan saya di soal-soal pertama dulu, ketika pertama kali launching ujian level 1 ini, sepertinya ya, jadi sepertinya menurut prediksi saya, gitu, sepertinya masih agak kurang soal terkait kelembagaan. Tetapi semakin ke sini, itu yang saya melihat berdasarkan diskusi dengan teman-teman yang sudah pernah ikut ujian. Nah, ini sudah sering muncul soal terkait level kematangan UKPWJ. Jadi pastikan teman-teman sudah baca nih sub pokok materi ini, kemudian sudah kasih sticky note modulnya, dan sebisa mungkin di print out pada saat ujian itu lembaran yang ada level kematangan UKPWJ-nya. Tapi sekarang sudah dipermudah ya, karena sudah ada mind mapping. Ini tinggal dibawa mind mapping-nya. Jadi kalau ada pertanyaan itu inisiasi itu yang masih bersifat pasif, ini esensi, proaktif, dan lain sebagainya. Level aman ada di level 3 ya, itu proaktif. Jadi jangan lupa teman-teman nanti kalau ujian bawa mind mapping, kemudian keluar soal terkait kematangan UKPBJ, nah jangan bingung bolak-balik modul, padahal sudah ada di mind mapping ini penjelasannya. Oke. Lanjut lagi untuk pengawasan sanksi, di sini juga bisa dibaca. Nah, menariknya di sini untuk sanksi, di sini sudah ada ya, sudah diuraikan. Jadi kalau untuk peserta pemilihan sanksinya seperti ini, untuk pemenang ini sanksinya seperti ini, ada perbuatan yang ini dilakukan, kemudian sanksinya apa. Nah, ini tinggal lihat ini panah-panahnya kemana, gitu ya. Jadi teman-teman minimal baca dulu dan dipahami, gitu. Kemudian juga mungkin sedikit tips ini, kalau mind mapping-nya ini biasanya kita kalau dalam kondisi ujian biasanya kita panik. Ini kita tidak lihat ini garis-garisnya ini. Kadang-kadang seperti itu kalau yang tipe panikan. Jadi kalau bisa yang tipis-tipis ini digaris lagi ini pakai pulpen, gitu ya. Jadi kalau ujian ini tidak salah, jangan sampai mengundurkan diri, tetapi nanti lihat ke sini. Ini dianggap jawaban dari ini. Jadi supaya lebih jelas ini bisa digaris-garis lagi. Sebenarnya tidak terlalu penting, tapi kadang-kadang hal yang tidak dianggap tidak penting itu kadang-kadang yang menjebak pada saat ujian. Oke, lanjut ke materi ketiga. Jadi materi ketiga terkait perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di sini ini dimulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan spektek ini sampai dengan identifikasi pengumpulan bahan data. Nah, di sini ada yang baru teman-teman. Jadi dilihat ini mulai materi kompetensi ketiga sampai ke-6, ini ada sub pokok materi terkait bahan data informasi. Jadi itu harus teman-teman pertimbangkan lagi untuk dipelajari. Karena berdasarkan diskusi dengan teman-teman yang sudah ujian, ini juga sering keluar sampai 3 nomor di soal 10 nomor terakhir. Gitu, berskor 3. Nah, jadi untuk identifikasi kebutuhan, yang pertama dilakukan, ini ya, kita ini melakukan identifikasi atau review kebutuhan. Di sini sudah digambarkan maksud dari identifikasi atau review kebutuhan itu seperti apa. Kemudian ini juga sering keluar pada saat ujian. Nah, ini rahasianya nih. Jadi pada saat kita melakukan identifikasi kebutuhan, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ini ada prinsip efektif dan efisien, aspek pengadaan berkelanjutan, kemudian kita sudah melakukan penilaian terhadap prioritas kebutuhan, kita sudah melihat barang jasa yang ada pada katalog elektronik, kemudian konsolidasi,
Dan barang jasa itu kita sudah lihat apakah sudah tersedia, dimiliki atau dikuasai. Kemudian setelah kita pertimbangkan hal-hal ini, baru kita lakukan ini, identifikasi kebutuhan tersebut. Dengan cara ini, kita lihat dulu jenis barang jasanya seperti apa, dan kita lakukan spend analysis. Jadi ketika kita lihat jenis pengadaannya, maka data dan informasi yang kita butuhkan pada saat identifikasi kebutuhan dari sini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat ini, jadi ada dari kontrak periode sebelumnya, hasil review kebutuhan yang sudah pernah dilakukan mungkin tahun sebelumnya, atau mungkin ada laporan, atau mungkin di tahun anggaran tersebut, ini ketika pengusulan untuk tahun anggaran berikutnya misalnya, ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan, ini ternyata sudah pernah dilakukan identifikasi tersebut oleh misalnya unit pengguna atau unit yang mengusulkan kebutuhan tersebut. Misalnya kita PPK, kemudian kita menyusun perencanaan di suatu kantor, kemudian ada usulan dari bidang A, ini butuh laptop. Kita lihat apakah kebutuhan itu pernah dilakukan identifikasi atau bagaimana. Itu bisa kita jadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pengadaan. Kemudian dari spend analysis, ini maksudnya proses menganalisa data yang sudah ada, jadi data pembelian misalnya. Nah, itu kita periksa, kita cek kembali. Gitu ya, kita cek kembali supaya kita bisa tahu, oh untuk pembelian laptop misalnya, pengadaan laptop nanti kita gunakan data dari mana. Kemudian untuk laptop itu kira-kira pelaku usahanya ada berapa, di mana saja. Untuk harganya untuk laptop itu kira-kira berapa. Itu namanya spend analysis. Gitu ya. Jadi kita lakukan analisa di situ. Kemudian dalam identifikasi kebutuhan ini kita juga perlu mempertimbangkan ini besaran organisasi, jumlah pegawai, beban tugas dan lain sebagainya. Di sini juga ada tahap penetapan jenis barang jasa. Jadi dalam melakukan penetapan jenis barang jasa, itu jenis barangnya ini ada jenis barang jasanya ya, ada 4. Teman-teman harus clear dulu di sini. Kemudian bisa dilihat ini, KBLI-nya dan juga KBKI-nya. Selanjutnya untuk penyusunan spesifikasi teknis. Nah, yang paling penting dari penyusunan spesifikasi teknis, selain teman-teman harus paham ini definisinya apa, itu spesifikasi teknis itu adalah karakteristik total ya, jadi ciri-ciri dari barang jasa itu. Ciri-cirinya apa, karakternya seperti apa. Tuh. Ini juga tujuannya ada atau fungsinya, kemudian ketentuannya ini juga sering keluar pada saat ujian, teman-teman. Tuh. Dan yang tidak kalah penting, ini bahan data dan informasi yang dibutuhkan pada saat proses penyusunan spesifikasi. Ini dikasih tanda nanti ya, dikasih sticky note itu modulnya ataupun mind mappingnya itu kalau bisa di stabilo, karena ini adalah soal-soal yang sering keluar, tuh ya, sering keluar pada saat ujian. Jadi teman-teman bisa lebih mempelajarinya atau lebih rutin membacanya supaya bisa nempel di memori otak kita. Dan komponen minimal dari spesifikasi teknis ini. Jadi kalau nanti misalnya, ini kita tidak tahu, sekali lagi kita tidak tahu bank soal yang akan keluar nanti ini bank soal yang mana. Bisa jadi bank soal yang masih sama dengan teman-teman sebelumnya yang pernah ikut ujian. Bisa jadi bank soal terbaru. Itu karena kemarin sudah disusun, setahu saya ya, pengetahuan saya sudah disusun penyusunan soal-soal ujian. Nah, kalau semisal soal ujian yang keluar nanti mungkin saja bank soal terbaru, dan bisa jadi di bank soal terbaru, ini ada soal-soal terkait ini, dan kemungkinan menurut prediksi saya, soalnya itu berbentuk mungkin soal simulasi, ditampilkan tabel ini, atau format untuk penyusunan spesifikasi teknis. Nah, teman-teman jangan lupa, penyusunan atau komponen minimal dari spesifikasi teknis itu ada 4. Ada spesifikasi mutu, kualitas, jumlah, waktu, dan juga pelayanan. Jadi kalau memang mungkin nanti keluar soal simulasi seperti itu,
Selama ini sih belum ada kalau berdasarkan cerita yang sudah ikut ujian. Tapi kalau memang nanti keluar, nah ini teman-teman harus clear dulu di sini. Jangan lupa spesifikasi dari suatu barang jasa itu, ya itu harus ada mencantumkan kualitasnya seperti apa. Apakah mereknya, apabila mungkin dimungkinkan penyebutan merek gitu, atau standarnya, atau mungkin ada sampelnya, atau mungkin ada komposisinya, atau seperti apa. Itu harus tercantum karena ini menjadi komponen minimal dari penyusunan spesifikasi teknis. Kemudian jangan lupa juga jumlahnya, volumenya, ini ya, satuannya, uraian barangnya ini harus ditampilkan. Gitu. Spesifikasi waktu ini juga harus ada dan spesifikasi pelayanan. Gitu. Nah, khawatirnya ini keluar pada saat ujian. Ini hanya berdasarkan prediksi saya ya. Oke, di sini sepertinya ada pertanyaan dari Mbak Rina. Maksudnya fungsi spesifikasi teknis. Oke, perbandingan. Jadi kita lihat sini ya. Jadi di sini ada fungsi dari spesifikasi teknis selain sebagai media komunikasi. Maksudnya ketika untuk apa sih PPK menyusun spesifikasi teknis? Gitu. Jadi PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis supaya ketika paket itu nanti misalnya di tender kita umumkan, untuk pengadaan laptop speknya seperti ini gitu. Nah, ini si calon penyedia itu akan lihat, oh spek yang dibutuhkan ini misalnya Core i7. Nah, sehingga spesifikasi teknis yang kita susun, kita tetapkan, itu akan menjadi media komunikasi, gitu ya. Supaya diketahui oleh masyarakat, oleh pelaku usaha, bahwa seperti inilah spesifikasi teknis yang kita butuhkan. Kemudian, sebagai perbandingan, gitu. Misalnya tadi, saya sebagai PPK saya menetapkan spesifikasi teknis, contohnya laptop yang sederhana saja ya. Laptop spesifikasinya misalnya Core i5, gitu. Nah ternyata untuk Core i5 itu sudah tidak tersedia di pasar. Nah maka si calon penyedia mungkin akan menawarkan Core i7, kan? Nah sehingga ini si spesifikasi teknis ini akan menjadi pembanding, gitu. Pembanding apa nanti yang akan ditawarkan. Mungkin yang ditawarkan tidak sesuai, tapi mungkin setara, sehingga pembandingnya sih spesifikasi teknisnya. Kalau kita tidak sebutkan, bisa jadi yang ditawarkan nanti itu Core i3, padahal kebutuhan kita bukan yang Core i3. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rina. Bagaimana, Mbak Rina? Clear atau mau dikembangkan? Pertanyaannya silakan. Aman? Oke, clear ya? Oke, teman-teman, karena di daerah saya, wilayah saya ini sudah mind mapping di share. Oke, sorry, Mas Gul atau Mbak Gul ini? Ini ada di grup Deskai atau gimana? Ada di grup alumni atau gimana? Oh, Mas Gilan, oke, mind mapping nanti saya ini ya, nanti saya share di grupnya berarti. Oke, teman-teman. Nah, ini di sini karena wilayah saya ini sekarang sudah azan zuhur, dan sepertinya materinya belum selesai ya, saya paparkan. Jadi mungkin kita sambung sebentar siang, bagaimana? Kita lanjutkan sesi pemaparannya sebentar jam 2 siang waktu Indonesia Tengah atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Gimana? Kita bisa sepakati? Kita lanjut atau kita stop it? Oke, kita lanjut sebentar siang ya. Jadi yang mau try out berarti di pending dulu ini. Kita tuntaskan dulu refreshment course-nya, itu baru kita masuk ke dalam try out. Try out satu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu sebentar siang jam 2 waktu Indonesia Tengah atau jam 1 waktu Indonesia Barat setelah setelah waktu isoma ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu sebentar siang. Dadah.